Hai guys, ada yang tahu nggak bedanya investasi reksadana syariah dan reksadana konvensional? Dan ini bedanya. Silahkan di-share video ini ke teman kamu yang mau investasi reksadana syariah. Yuk, kita bahas perbedaannya. Hai guys, ketemu lagi nih bersama Melvin Mumpuni. Thank you ya guys buat teman-teman yang sudah subscribe dan nyalain notifikasi YouTube channel finansialku.com. Kali ini aku mau cerita nih mengenai bedanya investasi reksadana yang konvensional dan juga reksadana syariah. Dan teman-teman, sekali lagi ini tabel perbedaannya. Silahkan di screenshot tabel perbedaannya dan kasih dulu like-nya. Sudah siap? Yuk langsung aja kita bahas. Perbedaan reksadana syariah dan konvensional. Teman-teman, berikut ini tabel perbedaan reksadana syariah dan konvensional. Nah, sebelum membahas lebih detail, aku mau nanya nih, apakah kamu sudah pernah beli reksadana syariah? Ceritain dong di kolom komentar kenapa kamu beli reksadana syariah. Nah, kita bahas nih yang nomor satu, pengelolaan. Pengelolaan reksadana syariah itu harus sesuai dengan prinsip syariah. Sesuai dengan fatwa nomor nih 20 garis miring DSN strip MUI garis miring 4 garis miring 2001. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam. Baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau sahib al-mal atau rab al-mal dengan manajer investasi sebagai wakil syahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil syahib al-mal dengan pengguna investasi. Kalau reksadana konvensional tentu nggak ada tuh konsep pengelolaan dengan mempertimbangkan syariah. Ya kalau konvensional aja, ikutin undang-undang yang berlaku gitu. Nah, yang kedua kita bahas nih ya, efek dalam portofolio investasi. Efek itu dapat diartikan sebagai surat berharga yang dapat diperdagangkan. Apa aja nih yang termasuk dengan efek bersifat syariah? Satu, contohnya surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia. Singkatannya adalah SBSN. Satu. Kedua, sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan di publik atau katakanlah emiten. Sukuk itu surat berharga dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Kemudian yang ketiga, saham dalam portofolio reksadana syariah. Dan yang keempat, unit penyertaan kontrak investasi kolektif reksadana syariah. Jadi katakanlah investasinya tuh berisi reksadana syariah gitu, boleh. Kelima, efek berakun aset syariah. Keenam, efek berupa saham syariah, termasuk ada yang namanya hak memesan efek terlebih dahulu atau HME-TD dan juga waran syariah. Yang ketujuh, ada efek syariah nih yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang telah diterbitkan oleh lembaga internasional, di mana pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Dan yang kedelapan, efek syariah lainnya. Kalau reksadana konvensional itu efeknya atau surat-surat berharganya itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 mengenai pasar modal. Jadi nggak ada tuh pembatasan syariahnya, ya. Terus kemudian mekanisme pembersihan unsur non-halal. Pada reksadana syariah itu memungkinkan banget loh terjadinya keuntungan-keuntungan yang tidak sengaja itu tidak sesuai dengan konsep syariah. Nah, oleh sebab itu, perlu nih dibersihin dari unsur keuntungan yang non-halal. Konsepnya adalah cleansing atau pemurnian. Jadi, dalam pengelolaan reksadana syariah masih terkandung unsur-unsur non-halal, maka manajer investasi atau perusahaan yang mengelola investasi kita itu harus melakukan pemurnian portofolio atau istilahnya di cleansing. Ya kayak muka di cleansing gitu, dibersihin gitu ya. Manajer investasi itu perlu menyisihkan pendapatan yang diterima yang masih mengandung unsur-unsur non-halal. Nah, hasil dari purifikasi ini kemudian digunakan sebagai dana sosial untuk kemaslahatan umat sesuai dengan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah atau kita singkatnya DPS. Nah, kalau reksadana konvensional nggak ada tuh istilahnya cleansing. Ya lah, udah makan aja semua keuntungannya gitu. Oke, ada lagi tentang keberadaan dari Dewan Pengawas Syariah tadi atau DPS. Menurut teman-teman, siapa sih orang atau dewan yang mengawasi proses pengelolaan reksadana syariah?
Jawabannya adalah ya namanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Jadi, setiap reksadana syariah itu harus punya yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Tugasnya apa? Tugasnya satu, mengawasi, memberikan nasihat, memberikan pertimbangan, pemanfaatan dana sosial, serta edukasi promosi dan pengembangan produk. Nah, kalau reksadana konvensional, nggak ada tuh yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Langsung aja dikelola sama MI-nya sendiri. Oke, nah lanjutnya nih. Terakhir kita bicara mengenai akad atau perjanjiannya. Sesuai dengan fatwa tadi nomor 20 garis miring DSN MUI garis miring angka Romawi 4 garis miring 2001, akadnya yang digunakan adalah mudharabah qirot. Nah ini dia. Mudharabah atau qirot itu adalah suatu akad atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut akan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, kalau kerugiannya gimana? Sedangkan kerugian ditanggung oleh syahid al-mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudarib. Oke, jadi kerugiannya ditanggung oleh investornya sepanjang tidak ada kelalaian dari manajer investasinya. Kalau reksadana konvensional ada akad-akadnya nggak sih, Vin? Nggak ada. Kalau yang konvensional ya dikelola biasa aja. Gitu, teman-teman. So, bagaimana nih cara kita memulai investasi syariah? Menurutku, investasi itu kayak alatnya kita, kayak kendaraannya kita untuk capai tujuan-tujuan investasi kita. Saranku, kalau boleh saran nih ya, kita mulai dulu deh dari tujuan investasi kamu apa. Contoh, kamu pengen apa nih? Pengen beli rumah pertama, oke? Harganya berapa? Katakanlah 600 juta. Nah, kapan nih kamu mau beli rumahnya? Setahun lagi, 2 tahun lagi, atau berapa? Contoh, 5 tahun lagi. Sekarang udah punya uang berapa nih? Baru punya, katakanlah 150 juta. Nah, kamu bisa invest berapa tiap bulannya atau tiap tahunnya? Contoh, kamu bisa invest 5 juta rupiah per bulan. Nah, dari situ kita hitung dan baru tentuin pilihan produk investasinya. Nah, termasuk produk-produk reksadana syariah. Nah, kalau kamu butuh bantuan untuk hitung-hitung, untuk nyiapin strategi investasinya, kamu itu bisa konsultasi dengan perencana keuangan syariah di Finansialku. Salah satunya, my friends, teman saya adalah Pak Jody. Ya, kamu bisa daftar di link deskripsi atau hubungi aja ke nomor WhatsApp berikut ini. Karena ingat selalu, hargai kerja kerasmu. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Minku, sini. Kamu tujuan investasinya apa? Aku bantu hitung deh, sini. Wujudkan masa depan.